Kasihan sekali liatin warung steak sekarang, sepi banget. Cuma aku sama ibuku doang yang datang. Steak sama terigu banyak terigunya. Gak tau kenapa sekarang warung steak lebih tebal tepungnya, bukan dagingnya. Rasanya nggak konsisten, atau lidah saya yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Mansur ini tergabung dalam bisnis kuliner warung grup, warung Steak and Shake, dan juga bebek goreng Haji Slamet. Dan terlihat di video-video lama, Yusuf Mansur kerap kali mempromosikan warung Steak and Shake ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, teman-teman. Sering Yusuf Mansur menggunakan warung Steak and Shake ini maupun owner dari warung Steak and Shake ini, yaitu Jody Brotosuseno, sebagai testimoni, yang mana menurut saya ini adalah upaya dari Yusuf Mansur untuk mempromosikan bisnisnya. Kenapa saya katakan itu? Nanti kita akan simak bersama video Yusuf Mansur yang mengaku bahwa di tahun 2010 dia bergabung di warung Steak and Shake, dan di tahun 2010 itu juga dia ikut mengelola warung Steak and Shake bersama istrinya, yaitu Siti Maimunah, dan juga Jody Brotosuseno bersama istrinya. Mengapa saya angkat ini, teman-teman? Sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini harus sebenarnya punya duit gitu. Yusuf Mansur ini adalah orang yang memiliki harta dan aset yang lumayan banyak, teman-teman. Bukan lumayan lagi sebenarnya, sangat banyak, teman-teman. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab gitu. Padahal di dalam wawancara Yusuf Mansur oleh TV One, ketika diwawancarai mengenai bisnisnya ini, dia mengatakan bahwa dia menolkan omsetnya di warung Steak and Shake ini untuk kemudian membantu orang-orang gitu. Lantas mengapa hal itu tidak dilakukan di hari ini gitu? Mengapa Ibu Ili Siti Rohmah harus bersusah payah kemudian menuntut haknya di pengadilan, sampai kemudian Yusuf Mansur mengajukan kasasi gitu, mengajukan banding, mengajukan kasasi. Itu adalah hak dari seorang warga negara ketika kemudian berkutat dengan hukum perdata gitu. Namun dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa di Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Bogor sudah memutuskan gitu bahwa Ibu Ili Siti Rohmah menang gitu, dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini terbukti wan prestasi gitu. Namun apa, teman-teman? Yusuf Mansur mengajukan banding. Kalau saja banding yang diajukan Yusuf Mansur ini logis, maksud saya apa, teman-teman? Banding dari Yusuf Mansur ini adalah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Oke, it's okay, itu adalah hak dia, bahkan itu wajib. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi apa, teman-teman? Banding yang diajukan Yusuf Mansur di Pengadilan Tinggi Bandung untuk kasus Ibu Ili Siti Rohmah, yang mana Ibu Ili Siti Rohmah sudah menang di Pengadilan Negeri Bogor, itu memori bandingnya tidak ada, teman-teman. Jadi kayak seolah-olah Yusuf Mansur itu mengajukan banding tanpa alasan gitu. Kita bisa berpikir bahwa ini kesannya seperti cuma mau mengulur aja gitu. Kesannya cuma mau mengulur waktu aja gitu. Cuma mau membuat penggugat ini capek gitu. Karena nggak ada alasan, teman-teman. Nggak ada memori banding gitu. Nggak ada bukti bahwa Yusuf Mansur ini tidak bersalah. Nggak ada bukti bahwa Yusuf Mansur ini tidak terkait. Nggak ada. Cuma ya banding aja gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa itu memang hak warga negara gitu. Tapi kan kita melihat bahwa Yusuf Mansur ini di waktu lalu sering mengatakan gitu, berbagi, sedekah, nolkan omset, nolkan aset, apa segala macam gitu. Tapi kok ketika tersangkut masalah hukum untuk hak orang lain, harta orang lain, kok seperti ini gitu. Mari kita simak bagaimana Yusuf Mansur testimoni mengenai Jody, teman dia sendiri, yang mana tadi saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini sering di waktu lalu mempromosikan warung Steak and Shake, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, teman-teman. Nggak menerima bayaran dengan salawat, duit. Tapi pantang mundur, Bu, pantang mundur, Pak. Datengin tetap datengin, bacain salawat. Temen saya, Jody namanya, dia beli mobil baru. Dia ngomong sama saya, Ustadz, nanti saya yang jemput di Jogja, tapi tolong ya, mobil aneh jangan diselawatin.
Itu seperti tukang bakso yang mengatakan nggak bakal mempan. Saya cuek aja. Begitu nyampe Bandara Yogyakarta, duduk di CX-9, saya sentuh kulit joknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bu. Pindah tuh mobil. Ya kan? Ini ceramah lama dia gitu. Yang mana ya masih seputar itu gitu, masih seputar keajaiban bersedekah gitu katanya. Ya kalau salawatin barang apa nanti lama-lama jadi punya kita. Yang mana ini sering kita kritisi bahwa solawat tidak boleh seperti itu. Solawat itu untuk Rasulullah SAW, bukan untuk kita ingin mobil lalu solawat. Ya tinggal berdoa aja, susahnya di mana gitu. Habis sholat tahajud, habis sholat duha, tinggal berdoa aja. Kenapa harus membuat ajaran seperti itu? Pegang mobil solawat apa? Bersedekah 1 juta nanti dapat ini, sedekahin motor nanti buat dapat mobil apa? Ajaran macam apa gitu. Dan kalau memang kita mau ikuti ajaran ini, dan kalau memang Yusuf Mansur percaya dengan ajarannya itu gitu, buktinya dia sendiri tidak mempraktekkan itu gitu. Artinya kan kayak dalam tanda kutip seolah-olah ajaran-ajaran ini itu tuh untuk mengambil uang orang gitu, untuk mengeruk dana umat gitu. Seolah-olah seperti itu gitu. Karena dia sendiri tidak mempraktikkan ajaran itu gitu. Kalau Yusuf Mansur mempraktikkan ajaran yang sering dia ceramahkan, harusnya tidak ada masalah dong hari ini. Begitu ada orang yang menuntut haknya, apalagi buktinya jelas, langsung dibalikin. Kalau perlu dibalikin 10 kali lipat gitu. Maksudnya apa teman-teman? Artinya bahwa sudah jelas-jelas bahwa Yusuf Mansur ini berbohong teman-teman. Karena dia sendiri tidak mempraktikkan ajaran yang dia sering bawakan gitu. Mari kita simak pernyataan Yusuf Mansur bergabung dengan Warung Stick and Stick. Nanti kita juga akan membacakan komentar-komentar dari para netizen teman-teman. Mengenai bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, gimana tadi Ustadz mengatakan 100 hingga 200 juta rupiah per hari untuk membayar pajak. Artinya itu kan nilainya sangat besar. Besar. Pendapatannya? Selalu omset ya kaliin 10 aja. Kan itu kan pajak resto, nggak ada yang aneh. Semua pemain resto pasti paham itu pajak resto. Misalkan dia omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah itu untuk di bisnis? Di bisnis kuliner, itu udah otomatis tuh. Nah di Warung Steak and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi blessing malah, ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Yeah. Masa pandemi loh. Jadi sebenarnya sih nggak ada kesulitan itu ya, asal yakin, berdoa pada Allah dan niatnya baik. Oke. Nah niatnya Mas Jody sama Mbak Anik, pemegang saham yang lain di Warung Stick yang mayority, niatnya adalah ngambilin orang yang pada nganggur supaya kerja. Cakep. Sampai kurang lebih 2.000 pegawai Ustaz. Iya kurang lebih. Untuk di kuliner. Jadi kan yang gitu-gitu ditolongin sama Allah gitu loh. Jadi nomor satunya jangan duit dulu gitu. Ntar ngikut lah kalau duit. Ustaz, target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustaz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100%. Jelas ya, ngenolin untungnya buat Allah 100% gitu. Tapi apa teman-teman? Berdasarkan hasil penelusuran Pak Darso Arif dan juga biasanya kami juga ikut serta dalam penelusuran tersebut, Darul Quran itu kebanyakan tutup teman-teman. Dan kebanyakan itu karena biaya operasional yang tidak memadai. Kemudian gurunya juga kebanyakan Darul Quran yang beroperasi itu ternyata tidak terafiliasi dengan Yusuf Mansur. Hanya namanya saja Darul Quran. Tapi mereka lepas dari dakunya Yusuf Mansur gitu. Dan kami juga pernah membahas ini bahwa daku-daku yang ada di pusat sana itu mahalnya, menurut saya mahal sekali. Puluhan juta teman-teman. Ngalahin kampus gitu, ngalahin universitas gitu. Kenapa kami bilang mahal? Karena
pesantren-pesantren lain yang itu skalanya sekaliber yang lebih besar daripada Daku sendiri dengan fasilitas yang menurut saya lebih memadai daripada Daku, itu harganya tidak semahal itu, teman-teman. Tidak semahal itu. Artinya apa? Sekali lagi saya mau katakan bahwa kemungkinan besar apa yang diucapkan Yusuf Mansur bahwa dia menolkan omsetnya di warung Stick and Stick ini adalah omong kosong besar, teman-teman. Omong kosong besar. Dan ini ada salah satu cabang yang kemudian diposting oleh netizen, kondisi warung Stick and Stick. Dengan caption, kasihan sekali liatin warung Stick sekarang, sepi banget, cuma aku sama ibuku doang yang datang. Mari kita bacakan komentar para netizen, teman-teman. Lebih ke orang berasa kayak makan katsu disiram saus barbecue aja sih kalau yang tepung gitu. Stick itu sejatinya di grill atau panggang, bukan goreng. Panggang lebih sehat dari goreng. Stick sama terigu banyakkan terigunya. Ini komentar dari video tadi ya. Nggak tahu kenapa sekarang warung Stick lebih tebal tepungnya, bukan dagingnya. Rasanya nggak konsisten, atau lidah saya yang berubah. Dulu zaman pacaran tiap minggu pasti kesini. Setelah nikah dan punya anak KWS lagi, tapi rasanya ternyata udah nggak cocok lagi di lidah. Udah lama banget nggak makan Stick model WS. Sekarang kalau pengen makan Stick, punya tempat favorit di Jogja. Stick beneran, harga terjangkau, bukan daging ditepungin. Karena banyak muncul pedagang Stick kaki lima yang lebih enak, murah, dan full daging. Stick ayam, lebih milih beli di Olive. Kenapa sekarang kurang enak, kakak? Aku makan yang daerah Pemda Bogor rasanya anyep, hanya rasa tepung aja. Masaknya lama, mosok nunggu 1 jam lebih. Akhirnya jalan-jalan cari pentol depan warung buat ganjal perut. Udah bukan masanya lagi, WS udah ada dari 2005-an, sejak saya kuliah di Jogja. Mungkin karena sudah banyak yang jual Stick beneran. Daging apa tepung? Di grill. Oke teman-teman, memang semakin kesini warung Stick and Stick ini kena dampak dari masalah Yusuf Mansur itu sendiri, teman-teman. Dan memang pihak warung Stick and Stick juga dan Jody Brotosuceno sendiri belum ada klarifikasi terkait Yusuf Mansur dan warung Stick and Stick ini, teman-teman. Jadi ya, memang berdasarkan pernyataan Yusuf Mansur di TV One bahwa di tahun 2010 dia bergabung di warung Stick and Stick bersama Jody Brotosuceno dan juga istrinya, ya mau apa gitu. Mau apa, kita dengarnya letter-let seperti itu. Artinya memang Yusuf Mansur ini punya peran penting di warung Stick and Stick, teman-teman. Dan itu akhirnya membawa pengaruh buruk, dampak negatif buat warung Stick and Stick itu sendiri. Selain netizen banyak yang kemudian komplain mengenai, seperti tadi yang saya bacakan ya, daging ditepungin lah, apalah segala macam lah, masih banyak stick yang lebih murah dengan daging yang lebih banyak, seperti itu. Selain masalah itu, ini juga menyangkut dengan masalah personal dari Yusuf Mansur itu sendiri, bahwa kok dia punya bisnis kuliner, kok dia punya bisnis warung Stick and Stick, tapi kok nggak ada etikatnya untuk kemudian bertanggung jawab kepada para korban gitu. Makanya kemudian muncul suara-suara kemudian untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick, yang mana menurut Pak Zaini bahwa sanksi sosial itu legal gitu. Kita berhak untuk memutuskan untuk makan atau tidak makan di situ. Kita berhak untuk kemudian memprotes, untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis dari orang yang kemudian kita merasa bahwa orang ini merugikan orang lain gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kemudian makanya sampai hari ini kami menyuarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya yang ada sekarang adalah Yusuf Mansur tergabung di dalam perusahaan Warung Group, yang dalamnya ada Bebek Goreng Haji Slamet, Warung Stick and Stick, dan juga X Gym. Tetap suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot Warung Stick and Stick. Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Stick, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama. Emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi fake kan kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu,
Ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.